Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Difta Ditirama dengan PM 23 1026 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perbandingan Hukum. Nah, jadi presentasi dalam PPT ini ialah materi tentang sistem hukum sivil law. Sebelum saya ke materi, jadi sistem hukum adalah kerangka aturan yang mengatur tentang masyarakat. Terdiri dari dua sistem utama, yaitu civil law dan common law. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang bersumber utama dari hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan kodifikasi. Dalam sistem ini, undang-undang menjadi dasar utama dalam menyelesaikan perkara, bukan putusan hakim seperti pada sistem common law. Sistem hukum civil law berasal dari Eropa Daratan yang berakar dari hukum Romawi dan berkembang di negara-negara Eropa beserta bekas jajahannya. Berikut adalah sejarahnya. Sistem hukum civil law berasal dari hukum Romawi, khususnya dari Corpus Juris Civilis yang disusun oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-6 Masehi sebagai dasar hukum tertulis. Setelah sempat terlupakan, hukum ini dihidupkan kembali pada abad pertengahan oleh para sarjana di Universitas Bologna, Italia, seperti Irnerius dan Bartolus. Pada abad ke-18 hingga ke-19, negara-negara Eropa mulai mengkodifikasikan hukum nasionalnya seperti Kode Napoleon di Perancis, BGB di Jerman, dan BW di Belanda, yang menekankan kepastian dan keseragaman hukum. Jadi, sistem ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui pengaruh kolonial, termasuk ke Indonesia yang mewarisi sistem hukum Belanda. Ciri utamanya adalah hukum tertulis sebagai sumber utama, hakim hanya menerapkan hukum serta adanya kodifikasi seperti KUH Perdata dan KUH Pidana. Sejarah penerapan di Indonesia. Sistem civil law di Indonesia berasal dari pengaruh hukum Belanda karena masa penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun. Belanda sendiri menganut sistem hukum civil law yang bersumber dari Kode Napoleon Prancis. Setelah Indonesia merdeka, banyak peraturan hukum Belanda masih digunakan. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, selama belum diganti dengan hukum nasional. Contoh penerapannya ialah KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek, mengatur hubungan antar warga negara perdata, KUH Pidana, Wetboek van Strafrecht, mengatur tindak pidana, KUH Dagang, Wetboek van Koophandel, mengatur kegiatan perdagangan, dan undang-undang khusus seperti UU Perkawinan, UU Agraria, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Ciri-ciri sistem hukum sivil law. Yang pertama, bersumber utama pada peraturan perundang-undangan kodifikasi. Hukum tertulis, undang-undang KUH Perdata, KUHP, dan sebagainya menjadi dasar utama dalam penyelesaian perkara. Hakim wajib berpegang pada undang-undang, bukan membuat hukum baru. Yang kedua, adanya kodifikasi hukum. Hukum disusun dan dikodifikasi dalam bentuk kitab undang-undang yang sistematis, seperti Kode Sivil Perancis, Burgerlijk Wetboek Belanda, dan KUH Perdata di Indonesia. Yang ketiga, hukum bersifat tertulis dan sistematis. Semua aturan hukum diatur secara jelas dalam peraturan tertulis untuk memberikan kepastian hukum. Yang keempat, peran hakim pasif dan terbatas. Hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada, tidak menciptakan preseden seperti dalam common law. Putusan hakim tidak menjadi sumber hukum utama. Selanjutnya ada sumber hukum sivil law. Yang pertama ada undang-undang atau legislasi, merupakan sumber hukum utama dalam sistem sivil law. Semua peraturan hukum dituangkan dalam bentuk kodifikasi seperti KUHP, KUH Perdata, KUHD, dan sebagainya. Yang kedua, kebiasaan atau custom. Jika tidak ada peraturan tertulis, maka kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, jurisprudensi atau putusan hakim. Putusan-putusan hakim terdahulu dapat menjadi bahan pertimbangan, terutama jika belum ada aturan yang jelas, namun tidak mengikat hakim lain seperti pada sistem common law. Yang keempat, doktrin atau pendapat para ahli. Pendapat para ahli dijadikan acuan atau pedoman bagi hakim dan pembuat undang-undang dalam memahami dan menafsirkan hukum. Selanjutnya ada negara-negara penganut sivil law.
Pada bagian Eropa ada Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugal, Belgia, dan Austria. Dan untuk di Asia sendiri ada negara kita yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Taiwan, Korea Selatan. Dan untuk Amerika Latin ada Brazil, Argentina, Meksiko, Chile, dan Kolombia. Dan untuk di Afrika ada Mesir, Tunisia, dan Maroko. Ada berikutnya merupakan kelebihan dan pengurangan sistem hukum sivilau. Untuk kelebihan sendiri ialah satu, kepastian hukum. Hukum tertulis jelas dan sistematis. Yang kedua ada aksesibilitas, mudah dipelajari dan dipahami masyarakat. Yang ketiga ada unifikasi, keseragaman hukum dalam satu wilayah. Yang keempat, efisiensi, proses peradilan lebih cepat karena berbasis undang-undang. Yang kelima, prediktabilitas, hasil putusan lebih dapat diprediksi. Dan yang terakhir ada demokratis, hukum dibuat oleh legislatif yang dipilih rakyat. Dan kekurangannya ialah kaku dan rigid, sulit, sulit beradaptasi dengan perubahan sosial. Yang kedua, gap dalam undang-undang, tidak semua situasi tercakup. Yang ketiga, interpretasi terbatas, hakim kurang fleksibel. Yang keempat, lambat dalam reformasi. Perubahan hukum memerlukan proses legislasi. Yang terakhir, kurang responsif terhadap kasus-kasus baru atau yang unik. Berikutnya ada perbandingan civil law dan common law. Untuk aspek sumber hukum, civil law, undang-undang tertulis, dan common law merupakan jurisprudensi atau preseden. Untuk aspek kodifikasi, civil law terkodifikasi lengkap, dan untuk common law tidak terkodifikasi sistematis. Untuk aspek peran hakim, civil law penafsir undang-undang, dan common law pembuat hukum atau lawmaker. Untuk aspek preseden, civil law tidak mengikat dan common law mengikat secara decisive. Untuk aspek metode, civil law deduktif dan untuk common law induktif. Dan untuk aspek fleksibilitas, civil law kurang fleksibel dan common law itu lebih fleksibel. Untuk aspek negara penganut, civil law itu Eropa kontinental dan Indonesia. Dan untuk common law, Inggris, Amerika Serikat, dan Commonwealth. Jadi kesimpulan yang saya tarik dalam PPT ini adalah sistem hukum sivil law berasal dari hukum Romawi dan berkembang di Eropa daratan dengan ciri utama berupa hukum tertulis, kodifikasi sebagai sumber hukum tertinggi. Hakim berperan sebagai penerap dan penafsir undang-undang, bukan sebagai pembuat hukum. Indonesia menganut sistem ini karena pengaruh kolonial Belanda, tercermin dari berbagai kodifikasi seperti KUHP, KUH Pidana, KUHD, dan KUHAP. Sistem ini memberikan kepastian dan keteraturan hukum, namun perlu pembaruan terus-menerus agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan hukum modern. Nah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya maafkan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.